Oke teman-teman, meneruskan video short yang durasi 1 menit itu, di situ sudah saya jelaskan kalau bahwasannya lampu ini terkena air teman-teman. Memang di musim ini sudah tidak hujan daerah sini ya, daerah Banyumas khususnya. Tetapi kenapa kok lampunya bisa kena air? Ini sebenarnya orang yang servis lampunya itu dikumpulkan teman-teman. Jadi dia sudah punya serep gitulah. Jadi di servisnya lambat gitu atau mendatang gitu. Jadi yang punya lampu ini memang sudah bilang katanya lampu ini terguyur air hujan teman-teman. Ini dilihat dari luar casingnya saja seperti derajatnya di sini seperti membercak, ada asap ya, mungkin kegesek-gesek apa ya, kena air jadi di fitting ini mengeluarkan percikan api teman-teman. Nih tuh di turretnya aja kena. Nah kan tuh. Ini aslinya lampu merek Philips teman-teman, cuma dimodif dengan menggunakan lampu spiral ya, dengan model spiral. Nah di situ juga saya sudah mengecek, sudah saya jelaskan juga untuk resistor sekring pasti putus. Kenapa? Sebab ini terguyur air, pastinya ada hambatan yang sehingga menjadikan apa ya, ada arus balik gitu sehingga sekringnya ini kebakar teman-teman, alias sudah putus. Ini kalau dibongkar ini dalamnya kosong teman-teman. Cuma ini karena terbalut apa ini, selaput karet ya, jadinya nggak tertera apa namanya gosongnya. Nah sebenarnya komponen manakah yang menyebabkan lampu ini menjadi konslet? Sebab tadi sudah kita cek, jadi ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman. Cara mengeceknya kalau kalian mau tahu lampu yang kalian mau servis itu mengakibatkan konslet atau tidaknya, kalian bisa pakai avometer dan dicek kedua apa namanya ini kabelnya. Kalau sampai jarumnya bergerak berarti itu bisa mengakibatkan jeglek teman-teman, atau mengakibatkan konslet di ya pada saat kalian nyervis gitulah ya. Jadi komponen manakah yang menyebabkan sebenarnya lampu ini menjadi konslet? Ini sudah pasti konslet. Jikalau saya tes atau saya ganti resistor sekringnya sekarang, pasti akan apa namanya konslet teman-teman, sebab sudah tertera di avometernya saja ini berbalik, berarti ini ada hambatan arus yang tidak bisa menerima atau yang tidak bisa menyaring di lampu ini teman-teman. Nah komponen manakah? Biasanya kan di konten saya itu kan seperti dioda dan transistor, juga kadang elko ya yang menyebabkan konslet. Namun di sini yang saya jumpai adalah karena saya sudah ngecek di dioda 4 ini yang kecil-kecil, yang kotak-kotak kecil ini teman-teman, itu aman. Nah terus mana nih yang menyebabkan konslet? Berarti ada dua, antara elko, tetapi elko di sini tidak gembung, tidak bocor. Saya lihat sepertinya aman. Saya curiga pada transistor 2 ini teman-teman. Memang di sini untungnya tercegat di resistor sekring sudah putus sehingga tidak ada hambatan arus masuk ke dalam mesin. Di sini saya mencurigai pada transistornya teman-teman. Alhamdulillah sih untung apa namanya resistor SMD-nya nggak kena tuh, nggak sampai kosong. Saya curiga pada dua transistor ini. Nanti akan saya ganti dengan yang sama. Nilainya saya biasanya pakai yang ukuran 13003 ya. Untuk ukuran lampu LHE watt ya, 5 watt juga bisa sampai watt 14 watt gitu ya, karena 20 juga masih pakai 13003 ya teman-teman. Kecuali 13005 itu kan untuk watt 40-an ke atas gitu ya. Oke, nanti akan saya coba ganti apakah nanti lampunya bisa menyala kembali. Kalau ini tidak bisa ya, karena ini terguyur air hujan ya teman-teman, jadi beja-bejahan menservisnya. Kemungkinan nanti bisa diganti dengan mesin lain gitu ya, ya baru bisa, atau dari second atau return juga bisa. Yang penting lampunya nanti diselamatkan. Sebenarnya orang yang servis ini juga tidak bawa lampu, cuma satu sih teman-teman. Sebentar, ini ada titipan lagi teman-teman, tuh ada 2 lagi, ada 3 biji tuh. Saya nggak tahu nanti satu persatu bisa sempat saya bikin konten atau enggak, sebab di sini lampunya ada 3. Yang pastinya saya tebak di sini pasti berbeda-beda kerusakan gitu ya. Karena meskipun lampunya kelihatannya sama, wattnya sama, merek sama, tetapi untuk jenis kerusakan saya sudah berkali-kali bilang pasti berbeda, nggak mungkin sama teman-teman.
Ya nanti kalau ada waktu sempet ya saya videokan gitu. Kadang kan cuma kalau nyervis itu kan ditunggu sama yang punya lampu teman-teman. Jadi kalau kayak gini ditinggal ini kan saya bisa kesempatan gitu kan. Oke, Kak, saya garap dari mulai ini aja dulu seperti meneruskan video yang ada di short ya. Terutama berarti saya tadi mau ngapain ini? Sampai lupa kan. Oh iya, TR yang 13003 ya. Nah, ini dia teman-teman, udah aku siapin, udah aku ambil dari rak komponen saya. Makanya yang ukuran 13003. Nah, nih. Ini asli baru teman-teman, tuh kawatnya aja masih panjang-panjang ya. Bukan dari cabutan. Oke, langsung aja nanti akan saya ganti teman-teman dengan transistor ini. Semoga lampunya bisa menyala. Kalau tidak bisa menyala, saya tidak menekankan di sini, pasti nyala ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Tadi teman-teman sudah saya lakukan pergantian apa ini namanya, transistor, dan pergantian yang kedua resistor sekringnya ya. Tadi di konten sudah saya beritahu. Ini resistornya ya yang mati, dan ini transistor yang kecil. Ini penyebab atau penyakit pada lampu ini teman-teman. Tetapi kita belum tahu apakah lampunya ini sudah bisa kita pakai atau belum. Kita kembali lagi ke avometer karena ini adalah alat untuk mengecek apakah arusnya masih jeglek atau tidak teman-teman. Kalau sampai nanti kita tes kedua kabel ini masih bergerak, atau jarum avometernya kalau masih bergerak berarti masih konslet teman-teman. Masih aman, sudah aman atau belum? Coba saya tes di sini. Coba saya balik, ini tadi diam ya. Kita balik. Oh, sudah diam teman-teman. Oh, berarti ini sudah sepertinya aman teman-teman. Tetapi ini baru aman dari konsletnya ya teman-teman, bukan sudah aman berarti menyala ya. Nah, buat kalian yang penasaran ini lampunya sudah nyala atau belum, hendaknya kita cek dulu aja. Ya kalau nggak mau ngecek dulu, bisa dirakit menjadi lampu seperti semula nggak apa-apa, tetapi kalau mati ya harus bongkar lagi teman-teman. Kalau ini kan bisa kita ngecek dulu gitu. Karena ini lampu kan rusak kena air teman-teman, bahkan full kemasukan air kayaknya tuh. Di casingnya sampai kayak gini. Apalagi di casing ininya nih, casing penutupnya. Duh. Luar biasa kan teman-teman rusaknya tuh. Oke, saya rakit. Semoga ini berhasil ya teman-teman. Kalau belum berhasil ya berarti masih ada komponen lain ini. Saya colokkan. Oh iya, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, sebab ini di sini sudah tidak konslet sebab kondisi transistornya baru ya, sebab sudah dicek di video short yang video 1 menit itu di cuplikan saya, di video cuplikan saya ya maksud saya. Di situ sudah kita cek memang arusnya itu berbalik gitu. Jadi kalau kita tetap cuma ganti resistor sekringnya doang ya bakalan konslet, sebab ya ini keunggulan memakai resistor sekring gitu ya. Jadi jikalau terjadi konslet pada lampunya, nanti secara otomatis pasti dia akan putus karena terkena arus balik gitu, kehantam gitu. Karena di sini sudah kita jumpai menyala, kita akan merakitnya kembali menjadi lampu seperti semula ya. Oke teman-teman, karena di sini lampunya sudah menyala, jadi kurang lebihnya penjelasan saya seperti itu ya tadi. Jadi semoga aja ini juga bisa buat belajar buat kalian yang lagi belajar ya tentang lampu. Jadi jikalau kalian menjumpai rusak seperti ini, kalian juga bisa memperbaikinya di rumah gitu ya. Yang penting belajar kayak gini jangan dibuat sepanang teman-teman. Slow aja, nggak apa-apa kok. Jadi di sini yang kita jumpai rusaknya hanya 2 komponen, yaitu di resistor sekringnya di awal sudah pasti putus, dan jikalau dilangsungkan memang ada hambatan arus berbalik gitu ya. Jadi
Setelah saya telusuri itu berasal dari transistornya yang sudah rusak teman-teman, karena full keguyur air, itu kemasukan air ini teman-teman lampunya. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, comment, and share, dan sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.